Kita beri desinfeksi, lalu kita tusuk secara perlahan. Titik ini digunakan untuk keluhan yang berhubungan dengan kelemahan wajah. Bisa juga dengan seperti keluhan Bell palsy atau mati rasa di bagian wajah atau kebas di bagian wajah. Biasanya titik ini digunakan untuk keluhan migrain, bisa juga untuk pusing atau vertigo. Hai keluarga Indonesia, kembali lagi bersama saya Yogi Fian, sahabat akupuntur terapis Anda. Jika Anda memiliki wajah kusam, ini adalah kesempatan yang berharga buat Anda. Kali ini saya akan mempraktekkan akupuntur kecantikan, cara mencerahkan wajah yang kusam. Pertama-tama, yang patut kalian perhatikan adalah adegan ini tidak boleh kalian lakukan di rumah. Adegan ini hanya boleh dilakukan akupuntur terapis yang sudah memiliki legalitas resmi. Dan untuk praktek akupuntur kecantikan wajah cerah ini, fungsi dari akupuntur sendiri adalah untuk meregenerasi sel kulit wajah kita dan melancarkan sirkulasi darah di wajah sehingga wajah kita yang kusam akan kembali cerah. Untuk praktek kali ini kita hanya perlu jarum setengah cun. Nanti untuk penusukannya kita tusuk dangkal dan ada penusukan yang menyusur itu kedalamannya 0,4 sampai 0,5. Buat yang kalian penasaran, langsung saja yuk ikutin aku praktek akupuntur kecantikan wajah cerah. Buat kalian yang belum pernah lihat video kita sebelumnya, kalian bisa klik di link deskripsi bagaimana cara mencerahkan wajah dengan acupressure. Ya, keluarga Indonesia, kali ini kita akan menusukkan titik yang pertama. Kita ambil titik yintang. Dia terletak di antara dua alis mata kita. Di sini letaknya. Biasanya titik ini digunakan juga untuk keluhan seperti gangguan tidur, bisa untuk mata minus, bisa juga untuk pusing. Kita lakukan sterilisasi. Kita bisa tusukkan langsung atau kita bisa cubit di sini, lalu kita bisa tusuk. Tergantung dengan seninya masing-masing. Kita tusuk secara perlahan. Titik yang kedua, setelah kita dari yintang, kita masukkan titik senting. Dia 0,5 atau setengah cun dari batas rambut depan kita. Ini cara penusukannya adalah mendatar. Untuk titik ini, dia bagus untuk sirkulasi darah di wajah, bisa juga untuk pusing dan gangguan tidur. Kita tusuk secara perlahan. Next, kita lanjut titik berikutnya. Di sini ada titik taiyang, ya, extra head net 5. Itu dia di ujung alis mata kita di bagian posterior atau di belakang. Di sini terdapat lekukan. Nah, kita lakukan penusukan di sini. Kita beri kapas alkohol, lalu kita tusukkan perlahan. Biasanya titik ini digunakan untuk keluhan migrain, bisa juga untuk pusing atau vertigo. Titik tayang ada dua sisi. Setelah kita ambil dari sisi kanan, kita ambil dari sisi kiri. Sama, dia berada di ujung kantus mata kita, bagian posterior. Di sini ada terdapat lekukan. Kita beri kapas alkohol, lalu kita tusuk secara perlahan. Titik berikutnya yang kita ambil adalah titik SI18 atau Quan Liao. Di sini ada tulang pipi atau tulang zygomatikus. Dia terletak di bawah tulang zygomatikus, terdapat sebuah lekukan. Kita beri desinfeksi atau kita beri kapas alkohol, lalu kita tusuk secara perlahan. Setelah kita ambil dari sisi sebelah kiri, lalu kita ambil titik SI18 dari sebelah kanan pasien. Di sini ada tulang pipi, kita ambil di bagian bawah tulang pipi atau tulang zygomatikus. Kita beri kapas alkohol, lalu kita tusuk secara perlahan. Biasanya titik ini digunakan untuk keluhan yang berhubungan dengan kelemahan wajah, bisa juga dengan seperti keluhan Bell palsy atau mati rasa di bagian wajah
atau kebas di bagian wajah. Berlanjut ke titik berikutnya, kita akan ambil titik ticang atau ST4. Dia terletak di sisi samping bibir kita atau samping bibir pasien. Dia lurusnya dari pupil mata pasien atau 0,4 dari ujung bibir pasien. Ini kita dapat tusukkan tegak lurus. Kita beri desinfeksi, lalu kita tusuk secara perlahan. Sekarang kita ambil titik ticang dari sebelah kiri pasien. Sama, kita ambil dari garis pupil mata, lurus ke bawah. Dia 0,4 dari ujung bibir pasien. Kita beri desinfeksi, lalu kita tusuk secara perlahan. Titik ticang ini biasanya kita gunakan untuk pada pasien stroke yang dia memiliki masalah pada bicara, atau dia mencong, bisa juga untuk Bell palsy, atau dia ada masalah dengan sakit gigi atau gusi bengkak. Titik terakhir yang kita ambil yaitu ada titik Zhangxiang. Dia berada di lekukan, tepatnya di atas dagu. Di sini kita menusuknya dangkal sekali, sangat pendek kedalamannya. Kita beli kapas alkohol, lalu kita tusuk secara perlahan. Biasanya titik ini digunakan untuk masalah nyeri pada bagian wajah, atau biasa juga digunakan untuk masalah yang berhubungan dengan air liur pasien. Oke, jadi untuk praktek akupuntur kecantikan mencerahkan wajah yang kusam, kita hanya perlu memerlukan waktu 30 menit sudah cukup. Setelah itu, kita cabut jarum yang ada di pasien kita. Ya, itu tadi hasil praktek kita mengenai akupuntur kecantikan, cara mencerahkan wajah yang kusam. Hasilnya akan terlihat biasanya setelah beberapa kali dilakukan treatment akupuntur. Buat kalian yang pengen merasakan treatment akupuntur, kalian bisa cek di link deskripsi bagaimana kalian mendapatkan terapi akupuntur. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat keluarga Indonesia. Xie xie.